Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Perbanyakan Tanaman Vanili secara Stek sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan serta pertumbuhannya. Baik, dalam review ini ada 9 topik bahasan yang nantinya akan dijelaskan oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Vanili merupakan salah satu tanaman introduksi yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Tanaman ini banyak dijadikan sebagai bahan baku dalam industri makanan, industri minuman, industri kosmetik, dan industri farmasi. Karena memang tanaman ini memiliki aroma yang sangat khas yang disebut vanilin. Saat ini, vanili banyak dibudidayakan dan dikembangbiakkan di daerah tropik. Di Indonesia sendiri, tanaman vanili banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayahnya, dengan wilayah sentral produksi di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Hal ini menempatkan vanili sebagai komoditas ekspor yang sangat tinggi. Walaupun memiliki prospek yang sangat baik, namun dalam sistem agribisnis vanili masih terdapat beberapa masalah. Masalah tersebut antara lain penggunaan panjang bahan stek, kemudian umur fisiologis, kemudian jumlah ruas yang tidak sesuai, kemudian penggunaan mikoriza, pemupukan, serta penggunaan CBT yang masih belum sesuai. Masalah ini telah diupayakan dan diperbaiki untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam membudidayakan vanili ini. Dan vanili yang dibudidayakan hanya satu jenis, yaitu jenis vanili Vanilla panifolia. Jenis ini yang dibudidayakan sebagai bahan baku untuk industri yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Dan pemberdayaan ataupun memperbanyak jenis ini dengan cara vegetatif secara stek. Mengapa memilih cara ini? Karena memang dengan cara vegetatif ini kita memiliki banyak keuntungan, yaitu sifat induk yang diturunkan, kemudian mudah dalam reproduksi, kemudian harga relatif murah, dan yang terakhir mudah dalam pelaksanaan vegetatif ini. Bahan tanaman. Pohon induk merupakan peranan penting dalam sertifikasi benih atau bahan tanaman yang disebarkan kepada petani, sehingga dapat terjamin identitas dan kemurniannya. Pohon induk yang sehat ditandai oleh warna daunnya yang bersih, tanpa tanda-tanda kekurangan unsur hara, bebas serangan hama dan penyakit, serta dalam pertumbuhan aktif. Varietas Pania 1 dan Pania 2 dapat digunakan sebagai pohon induk karena memiliki potensi produksi dan ketahanan terhadap faktor lingkungan. Bahan setek yang baik yaitu mempunyai buku-buku yang agak rapat letaknya, berwarna hijau segar, muda, dan berasal dari tanaman yang subur. Vanili dapat diperbanyak melalui setek satu ruas yang diambil dari ruas keempat sampai ke 12 dari pucuk. Bahan tanam untuk pembibitan dengan menggunakan setek secara umum terdiri atas 1-3 ruas dengan panjang 1 ruas setek 12-15 cm. Media tanam. Pembibitan vanili secara umum menggunakan polybag yang berisi media tanam. Jenis tanam yang bisa digunakan sebagai media pembibitan diantaranya adalah tanah, arang sekam, pasir, kokopit, pelijivi, cacahan jerami padi, sabut kelapa, dan arang kayu. Penggunaan media jerami padi
sabut kelapa, dan arang kayu dapat menyediakan unsur hara dan air serta aerasi yang baik untuk pertumbuhan tunas setek vanili sehingga dapat menghasilkan tunas dengan kecepatan yang sama dengan media tanam. Media tanam yang digunakan secara umum terdiri atas komposisi tanah, arang sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1. Komposisi media tanam tersebut harus memberikan lingkungan tumbuh yang sesuai dan dapat mendukung pertumbuhan setek tanaman vanili. Karakteristik media tanam yang baik memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang mampu menopang fisik tanaman dan mampu menyuplai kebutuhan hara tanaman. Selain itu, media tanam yang baik harus memiliki kemampuan menahan air, struktur gembur, aerasi, dan drainase yang baik. pH yang sesuai dengan jenis tanaman dan mengandung unsur hara penting yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pembibitan tanaman vanili. Kondisi lingkungan tanaman vanili harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu kelembaban udara antara 60-75% dengan suhu 25-31 derajat Celcius, yang memiliki intensitas cahaya matahari 30-50%. Untuk mengatasi keterbatasan bahan tanam, maka diperlukan penggunaan stek satu ruas dalam pembibitan. Bibit yang telah mempunyai 5-7 ruas dapat ditanam di lapang. Pembibitan dilakukan dalam kantong plastik atau polybag ukuran 20-20 x 15 cm yang diisi media campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan volume 2:1. Pembibitan dalam polybag memiliki kelebihan agar tidak terjadi transparency shock pada waktu penanaman. Sulur tanaman vanili yang sehat dipotong menjadi stek satu ruas. Bagian pangkal stek dipotong di bawah bagian buku atau tanpa daun, dan bagian ujung dipotong di atas buku yang berdaun. Pensortiran stek dilakukan dengan membuang stek yang batang dan daunnya berwarna kuning serta bercorak putih dan hitam. Sebelum ditanam, stek dicuci dengan menggunakan air, kemudian direndam dalam larutan fungisida dengan konsentrasi 0,2% hingga 0,3% selama 20-30 menit dan dikeringkan selama 1-2 hari agar luka bekas potongan mengering dan menghindari pembusukan batang. Penggunaan zat tumbuhan auksin pada stek vanili untuk merangsang pembentukan akar dan meningkatkan jumlah kualitas akar. Pemeliharaan pada stek dilakukan dengan penyiraman pada pagi hari dan disesuaikan dengan kondisi curah hujan. Stek mulai bertunas setelah 1 bulan. Pemupukan lewat daun diperlukan ketika stek telah mempunyai 1-2 daun. Penyemprotan 2GL1 Guanidacil D dilakukan setiap 1-2 minggu sekali. Penyemprotan antara jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jika sulur memanjang, perlu dipasang belahan bambu untuk tempat memasang sulur. Sulur yang memanjang berkembang diameter batang dan luas daunnya lebih baik daripada sulur yang menjalar. Jika panjang sulur sudah 5-7 ruas, maka bibit vanili siap dipindahkan ke lapang. Upaya untuk mendukung keberhasilan serta pertumbuhan stek vanili yaitu ada 4. Yang pertama adalah kesesuaian iklim dan lahan. Iklim adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Curah hujan yang dikehendaki
oleh tanaman vanili adalah 1000 sampai 2000 mm atau per tahun yang terbagi rata-rata selama 8 sampai 9 bulan basah. Diikuti dengan bulan kering yaitu curah hujan sampai 60 sampai 90 mm per bulan selama 3 sampai 4 bulan. Hari hujan yang diinginin adalah 150 sampai 180 hari per tahun. Suhu udara adalah 20 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara adalah 65 sampai 75 derajat Celcius. Tanaman vanili dapat tumbuh pada ketinggian tempat 0 sampai 1200 meter di permukaan laut. Namun untuk tujuan komersial sebaiknya diusahakan pada ketinggian tempat 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi tempatnya, maka suhu dan kelembapan juga semakin tinggi. Hal ini menguntungkan pertumbuhan jamur patogen dan menurunkan mutu polong. Intensitas radiasi matahari yang dibutuhkan oleh tanaman vanili adalah 30 sampai 50%. Tanaman vanili tidak dapat tumbuh optimal apabila pencahayaannya kurang. Tanaman vanili dapat diusahakan pada berbagai jenis tanah seperti andosol, latosol, potsolik, regosol, dan jenis tanah lainnya, asalkan sifat fisiknya baik. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor kedua yang memengaruhi pertumbuhan vanili. Tanah yang rendah dengan volum yang relatif dalam dan mengandung bahan organik yang tinggi sangat baik untuk pertumbuhan tanaman vanili. Kemasan tanah pH yang digendaki berkisar antara 5.5 sampai 7.0. Kedua itu adalah zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh adalah salah satu bahan sintesis atau hormon tumbuh yang dalam jumlah tertentu memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT auksin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan tanaman terutama pada perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menggunakan stek. Indikator keberhasilan memperbanyak dengan cara ini adalah tumbuhnya akar dan tunas. Pemakaian zat pengatur tumbuh dapat dilakukan dengan disemprotkan, dicelupkan cepat atau dicelupkan lambat. Apabila digunakan konsentrasi tinggi, maka dianjurkan memakai metode celup. Penelitian penggunaan zat pengatur tumbuh atau ZPT telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan tanaman vanili. Nah, selanjutnya yang kedua lagi yaitu akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemupukan dan mikoriza. Yang pertama yaitu pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam teknik budidaya karena sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk diberikan pada tanaman untuk menambah zat atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Untuk pupuk kandang sendiri merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk kandang diberikan melalui akar yang biasanya dengan cara ditambahkan sebagai campuran pada media tanam setek vanili. Kemudian terdapat juga pupuk anorganik. Pupuk anorganik merupakan semua jenis pupuk yang bahan penyusunnya merupakan hasil sintesis buatan. Pupuk anorganik diberikan melalui akar dengan cara dibenam atau ditebar pada tanah atau media tanam setek vanili. Kemudian terdapat juga pupuk daun. Pupuk daun merupakan
Pupuk yang unsur-unsur atau bahan-bahannya diberikan melalui daun dengan cara penyemprotan atau penyiraman pada tanaman agar dapat langsung diserap guna mencukupi bagi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk daun dapat diaplikasikan pada setek vanili apabila telah mencapai 1-2 daun sempurna. Pada jurnal penelitian, pemupukan telah dilakukan pada tanaman vanili dan menghasilkan pertumbuhan bibit yang lebih baik. Penggunaan pupuk kandang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman vanili di pembibitan. Yang kedua, terdapat mycorrhiza. Mycorrhiza arbuscula atau MA merupakan golongan endomycorrhiza yang mempunyai struktur hifa yang disebut arbuscula, yang mana sebagai tempat kontak dan transfer hara mineral antara jamur dan tanaman inangnya pada jaringan korteks akar. Adanya simbiosis mutualisme antara tanaman dan MA memungkinkan cendawan memperoleh fotosintat dari tanaman inangnya, sedangkan MA memungkinkan tanaman dalam penyerapan hara dan air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mycorrhiza yang digunakan cukup kompatibel terhadap perakaran vanili tipe anggrek dan gisting. Tingkat infeksi mycorrhiza pada perakaran vanili tipe anggrek yang lebih tinggi menunjukkan kompatibilitasnya yang lebih tinggi pula dibandingkan perakaran vanili tipe gisting. Penggunaan mycorrhiza campuran sebanyak 100 gram per tanaman nyata meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun vanili berumur 5 tahun sebelum tanam sebesar 32,4% dan 20,4% dibandingkan tanpa menggunakan mycorrhiza. Kesimpulan, vanili merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan petani serta sebagai komoditi ekspor yang cukup besar peranannya dalam menghasilkan devisa bagi negara serta perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya. Bibit merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam upaya pengembangan dan pengusahaan tanaman vanili. Tingkat pertumbuhan dan keberhasilan perbanyakan tanaman vanili secara setek di pembibitan diantaranya dipengaruhi oleh teknologi budidaya dan kondisi lingkungan. Tanaman vanili secara umum diperbanyak secara vegetatif. Keuntungan yang diperoleh pada perbanyakan vegetatif yaitu sebagai sifat pohon induknya dipertahankan, cepat berproduksi, mudah pelaksanaan, dan relatif murah. Upaya untuk mendukung keberhasilan serta pertumbuhan stek vanili yaitu menanggulangi keterbatasan bahan stek dengan penggunaan stek pendek, meningkatkan pertumbuhan dengan penggunaan zat pengatur tumbuh, mengatasi ketersediaan unsur hara dengan pemupukan baik lewat tanah maupun daun, dan efisiensi dalam penyerapan hara dengan menggunakan mycorrhiza. Sekian review tanaman vanili yang dapat kelompok kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.